bahwasanya podcast ini banyak menampilkan tentang persoalan aib, tergelinciran orang terhadap dosa, tergelinciran orang terhadap maksiat ketika mereka terkadang terjerembab kepada satu dosa. Maka pastikan pula, selain semangat kita menutupi amal, selain kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita memberikan doa kalau ada saudara kita masih memperlihatkan amalan mereka dengan kita berhusnudzon. Saya juga mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya, kalau nanti di bulan Ramadan tiba-tiba kita mendapati ada kasus yang viral, apa saja, satu keluarga ini sedang viral, lalu yang ada suami yang tergelincir dalam salah, ada istri yang tergelincir dalam salah, hati-hatilah, jangan sampai bulan Ramadan kita rusak hanya karena kita membuli orang terhadap satu dosa ketika dia tergelincir. Menikmati secara detail ketergelincirannya, mengulik-ulik, membuka-buka file tentang kehidupannya, lalu kita membulinya dia terhadap ketergelinciran dan dosanya, karena kita sudah sama-sama paham. Tidaklah kita membuli seseorang terhadap dosanya, kecuali Rasulullah berkata dan bersabda, siapapun orang yang membuli orang lain terhadap dosanya, maka sesungguhnya demi Allah dia tidak akan dimatikan oleh Allah, sampai dia pun akan menjumpai dosa yang sama ketika dia pernah membuli seseorang dengan dosa itu. Dan bisa jadi dia pun tidak selamat dari dosa itu sebagaimana orang yang dia pernah bully dan dia pernah rendahkan, ketika orang itu juga tidak selamat dari dosa itu. Kita hari ini kondisinya adalah berada di antara ruang-ruang podcast yang isinya menceritakan tentang aib. Bahkan maaf sekali, bahkan di tempat kajian pun terkadang kita masih mendengarkan aib-aib yang diceritakan, didengarkan oleh banyak orang. Lalu tanpa kita sadari kita terseret. Di kubu mana kita akan memberikan pembelaan? Lalu di kubu mana itu menjadikan kita akhirnya membuli siapapun yang berbeda kubunya dengan kubu kita. Tanpa kita sadari kita kayak orang yang sedang menari di atas gendangan yang tidak bermanfaat. Dan tanpa kita sadari, kita komen terhadap kasus yang viral ini, kita komen terhadap kasus yang viral ini, kita membicarakan ketika sebelum kita ngaji, kita membicarakan di mobil, padahal mobil kita sedang menuju ke tempat kajian gitu. Kamu tahu nggak, kemarin ada kasus ini, ya ini orangnya ini, ternyata dia sama ini gitu. Lalu akhirnya kita membicarakan, lalu akhirnya kita berpihak kemana ketika kita secara tidak sadar dibentuk kanal-kanalnya oleh infotainment semacam ini, yang menjadikan akhirnya kita tanpa kita sadari kita terseret untuk berkomentar, kita ikut membuli orang yang tergelincir dalam dosa. Padahal bisa jadi orang yang kita komentari ketika jatuh dalam dosa, malamnya dia menangis, Allah terima taubatnya, dan bisa jadi kita malah tidak diterima taubatnya karena kita merasa benar dan merasa baik-baik saja. Makanya tidak tahu apa yang viral itu lebih baik. Jadi tidak semuanya masalah kita harus tahu. Kasus ini tidak perlu kita tahu.